Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti Amir. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bencana alam, salah satunya itu tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor. Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus sampai ke bidang gelincir hingga menyebabkan bergerak keluar lereng. Kedua yaitu apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan, maka terjadilah longsor. Jenis-jenis tanah longsor yaitu longsoran translasi adalah gerakan massa tanah dan batuan di tebing dengan bidang gelincir rata atau bergelombang landai. Kedua, longsoran rotasi yaitu gerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir cekung. Kemudian pergerakan blok atau longsoran translasi blok batu, perpindahan batuan pada bidang gelincir rata atau lurus. Kemudian runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Jenis-jenis tanah longsor yaitu satu, rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Kemudian aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Selanjutnya, penyebab terjadinya tanah longsor yaitu satu, hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November seiring meningkatnya intensitas hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar sehingga muncullah pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan tanah di permukaan. Kedua yaitu lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. Ketiga yaitu tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah yang lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, jenis tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek jika terkena air dan pecah jika udara terlalu panas. Keempat, batuan yang kurang kuat. Pada umumnya, batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah jika mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor apabila terdapat pada lereng yang terjal. Kelima, jenis tata lahan. Tanah longsor banyak yang terjadi di daerah tata lahan pesawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah menjadi longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor yaitu bekas longsoran lama. Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi pengendapan material gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau sesudah terjadi patahan kulit bumi. Ciri-cirinya adanya tebing terjal yang panjang melengkung membentuk tapal kuda. Umumnya dijumpai di mata air pepohonan yang relatif tebal karena tanahnya gembur dan subur. Daerah badan longsor bagian atas umumnya relatif landai. Dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah.
Dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang merupakan bekas longsoran kecil pada longsoran lama. Dijumpai aluran lembah dan pada tebingnya dijumpai retakan dan longsoran kecil. Selanjutnya, longsoran lama ini cukup luas. Gejala terjadinya tanah longsor yaitu munculnya retakan di lereng-lereng yang arahnya sejajar dengan tebing, air sumur yang keruh di sekitar lereng, munculnya air dari permukaan tanah pada lokasi yang baru secara tiba-tiba, rapuhnya tebing dan kerikil mulai berjatuhan. Wilayah yang rawan longsor berada di daerah yang gundul dan terjal. Pernah terjadi tanah longsor sebelumnya. Daerah yang dilalui aliran air hujan, kondisi tanah yang tebal atau sangat gembur pada lereng-lereng yang terkena hujan lebat dengan intensitas tinggi. Cara pencegahan tanah longsor yaitu membuat terase ring. Kemudian tidak membuka lahan persawahan dan membuat kolam di lereng bagian atas dekat pemukiman. Secepat mungkin menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Selanjutnya, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Kemudian, tidak menggali tanah di bawah lereng terjal. Kemudian, tidak membangun rumah di bawah tebing dan tepi sungai yang rawan erosi. Tindakan yang harus dilakukan ketika tertimpa tanah longsor yaitu pindahlah ke daerah yang tanahnya stabil ketika tanah longsor terjadi. Kemudian, bila tidak mampu melarikan diri, lingkarkan tubuh seperti bola dengan melindungi kepala dari tertimpa atap. Tindakan yang harus dilakukan setelah terjadi longsor yaitu 1. Pergi dari daerah longsoran untuk menghindari terjadinya tanah longsor susulan. 2. Bantu arahkan tim SAR ke lokasi. 3. Bantu penduduk yang tertimpa longsoran periksa lukanya dan pindahkan ke tempat yang aman. Kemudian 4. Waspada pada banjir dan aliran reruntuhan yang dapat terjadi setelah tanah longsor. 5. Laporkan fasilitas umum yang rusak ke pihak yang berwenang. 6. Periksa kerusakan pondasi rumah akibat longsor. 7. Tanamlah tumbuhan di daerah bekas longsoran untuk mencegah terjadinya erosi yang dapat menyebabkan banjir bandang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.